Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillah, kita awali diskusi pada malam hari ini dengan bacaan Ummul Quran bi suratil Fatihah. Ala hadihin niyah wa ala niyatin salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum kita memulai diskusi wawasan keislaman Indonesia bagian pengantar pada malam hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Miftah, kader HMI Cabang Malang, Komisariat Ilmu Sosial, Koordinator Komisariat Universitas Negeri Malang. Baiklah, saya akan memulai diskusi wawasan keislaman di Indonesia bagian pengantar. Bersumber dari data BPS, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2019 berjumlah 270 juta jiwa. Dan 82% dari total populasi adalah beragama Islam. Artinya 222 juta jiwa penduduk Indonesia beragama Islam. Lalu bagaimana Islam tumbuh dan berkembang di Indonesia? Sejarah masuknya Islam ke Indonesia bermula di abad ke-7 sampai 12 Masehi. Di dalam rangkuman materi yang sudah saya buat, di situ dijelaskan ada 4 teori masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama ada teori Mekah, kemudian ada teori Gujarat, teori Persia, dan juga teori Cina. Dan proses masuknya Islam di Indonesia ada beberapa jalur. Yang pertama ada jalur perdagangan, kemudian jalur politik, jalur perkawinan, jalur pendidikan, jalur kesenian, dan juga jalur tasawuf. Baiklah, saya akan menjelaskan teori-teori masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama, teori Mekah. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Buya Hamka atau nama lainnya Haji Abdul Karim Amrullah pada tahun 1958. Bukti yang memperkuat teori Mekah. Pertama, tasawufnya orang Indonesia mirip atau bahkan sama dengan orang-orang Mekah dan orang Arab pada umumnya. Dan bukti lainnya adalah mayoritas penduduk muslim di Indonesia bermadhab Syafi'i dan juga bermadhab Hambali. Itu sama halnya yang digunakan oleh orang-orang Mekah dan juga orang-orang Arab pada umumnya. Selanjutnya ada teori Gujarat. Teori ini dikemukakan oleh sarjana Universitas Leiden, Belanda pada abad ke-19. Bukti yang memperkuat teori ini adalah kultur masyarakat Islam di Indonesia memiliki kesamaan atau ciri khas yang sama dengan Islam yang ada di Gujarat atau di India bagian barat. Kemudian teori selanjutnya adalah teori Persia. Teori ini dikemukakan oleh Husein Jayadiningrat, sejarawan asal Banten. Bukti yang memperkuat teori ini adalah tradisi masyarakat Muslim Indonesia cenderung sama dengan yang ada di Persia atau negara Iran saat ini.
Tradisi tersebut antara lain tradisi merayakan 10 Muharram atau Hari Asyura. Kemudian teori yang terakhir adalah teori Cina. Teori ini mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia, khususnya di Jawa, berasal dari para perantau Cina. Teori ini diperkuat dengan adanya perkampungan Cina Muslim yang ada di pesisir utara Pulau Jawa. Selain itu, banyaknya masjid yang memiliki arsitektur Cina yang juga mendominasi pesisir utara Pulau Jawa. Nah, untuk submateri berikutnya mungkin teman-teman bisa baca-baca sendiri, seperti proses masuknya Islam di Indonesia, kemudian perkembangan Islam di Indonesia, dan juga perkembangan politik Islam di Indonesia. Silahkan teman-teman diskusikan bersama. Saya akhiri dulu. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.